نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, banyak nikmat, karunia yang tak terhingga, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka paham cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermajlisnya kita di sini termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan di hati orang-orang yang ada di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pun turun. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun akan singgah di majlis yang di dalamnya diagungkan Allah Subhanahu wa taala, diagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dan memuji orang-orang yang mereka menghadiri majlis ilmu yang itu adalah dari taman-taman surga yang ada di dunia. Dan apabila seorang tidak masuk ke dalam taman-taman surga yang ada di dunia, maka ditakutkan dia pun tidak akan masuk ke taman surga yang abadi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya mala ain ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di benak siapapun juga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim adalah perkataan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala, mulai datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan supaya manusia membacanya,
supaya manusia mengamalkannya dan memperhatikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, kemudian membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan mencakup dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu adalah sebenar-benar bacaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran untuk hal ini, bukan sesuatu yang lain. Dalam surat ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surat Shaf ayat 29. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Quran tersebut penuh berkah, yang Quran tersebut di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Gunanya untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, mereka untuk memperhatikan ayat-ayatnya, untuk menelaah dan mempelajari apa-apa yang ada di dalamnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk mereka orang-orang yang berakal memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat mereka menghafalnya. Bahkan sebelum menghafalnya, mereka memahaminya. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kana ar-rajulu minna idza ta'allama ashra ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Bahwasanya salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat, maka 10 ayat tersebut tidaklah dilewati oleh para sahabat kecuali mereka memahami apa yang terkandung dari makna-makna ayat tersebut dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika mereka mendapatkan Al-Quran, maka mereka langsung memahaminya, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Dan apabila mereka tidak memahaminya, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka ketika mendapatkan ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka cantumkan, mereka tulis, mereka hafal, mereka tulis. Mereka tulis di dada-dada mereka dengan cara menghafal. Bahkan sebagian yang bisa menulis dan membaca, maka mereka tulis semampu mereka. Ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit yang sudah disamak dan dikeringkan, kulit binatang yang sudah disamak dan dikeringkan. Ada juga di kayu yang mereka menulisnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki penulis wahyu. Seperti siapa? Seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana apabila ayat-ayat Al-Quran turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para penulisnya, kemudian mengatakan, tulis ayat ini di ayat itu, iringkan ayat ini dalam surat ini. Dan letak-letak ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya adalah tauqifi, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ini taruh di mana, maka semuanya telah ditentukan langsung oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun letak penyusunan surat-surat Al-Quran, maka itu adalah ijtihad para sahabat dan ijma' dari para sahabat, dan semuanya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesudahnya, setelah Rasulullah SAW wafat, setelah 23 tahun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, maka setelahnya khilafah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapati sebagian para penghafal Al-Quran mereka wafat dalam peperangan Yamamah, yang peperangan tersebut melawan pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya dikumpulkanlah Al-Quranul Karim, karena ditakutkan apa yang telah ada di dada para penghafal Al-Quran akan hilang dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim yang ayat-ayatnya bersebaran di mana-mana. Kemudian setelahnya apa yang telah dikumpulkan dipegang oleh Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat. Dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka Umar bin Khattab menyerahkan mushaf yang telah ditulis oleh dan dikumpulkan oleh Abu Bakar kepada putrinya Hafsah. Dan setelahnya pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Khalifah yang ketiga, maka beliaulah yang mendapatkan saran dari para sahabat-sahabat yang lain supaya dicetak Al-Quran, ditulis Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran, sehingga apa yang telah ditulis dan disepakati oleh Utsman dan para sahabat sebagai rujukan untuk semua kaum muslimin. Karena sebagian para sahabat ketika mereka melakukan jihad fisabilillah di perbatasan daerah kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, mendapati ada perbedaan bacaan satu ayat yang dibaca oleh kaum muslimin. Yang satu membacanya demikian, yang satu membacanya demikian. Maka para sahabat pun menyarankan kepada Utsman bin Affan supaya dicetaklah Al-Quran. Maka Utsman bin Affan menyusun satu tim yang dipimpin juga oleh Zaid bin Thabit untuk mencetak Al-Quran. Jadi kalau yang pertama itu mengumpulkan saja. Adapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan mencetak Al-Quran, menulis Al-Quran dan mencetaknya, dan kemudian membagikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan apa yang telah ditulis oleh Utsman dan diperintahkan oleh Utsman dan dicetak oleh Utsman, inilah yang dinamakan dengan Al-Mushaf. Sehingga mushaf tersebut dinisbatkan kepada Utsman, Al-Mushaf Al-Utsmani, karena beliaulah yang memiliki ijtihad untuk mengumpulkan dan membagikan kepada seluruh wilayah di kaum muslimin, di kaum muslimin. Sehingga selain dari mushaf yang telah disepakati oleh Utsman bin Affan, yang berlawanan dengan Utsman bin Affan, yang telah disepakati oleh Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan dan para sahabat memerintahkan bahwasanya mushaf tersebut, walaupun sebagiannya adalah cetakan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi cetak tulisannya berbeda, ayatnya berbeda, maka cara menghilangkannya oleh para sahabat dibakar, dan kalau tidak dibakar maka ditanam di dalam tanah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bermuamalah dengan mushaf yang ada sekarang berada di rumah-rumah kita, yang ada di tangan kita, yang terkadang
mushaf tersebut ada di HP pintar kita, ada di laptop, ada di HP, ada di tab. Maka bagaimana cara kita bermuamalah dengan mushaf tersebut? Para ulama ridwanullahi alaihim, mereka sangatlah memperhatikan terhadap mushaf tersebut. Bagaimana cara mereka bermuamalah dengan mushaf tersebut? Maka termasuk bentuk pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mushaf yang di dalamnya ditulis perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat bahwasanya mushaf tersebut, maksudnya Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga. Al-Qur'anul Karim senantiasa disucikan dan dibersihkan seperti yang tercantum dalam surat Abasa ayat 11 dan 15. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali tidak, bahwasanya Al-Qur'anul Karim, bahwasanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan peringatan. Faman syaa'a dzakarah, dan siapa yang menghendaki maka dia akan memperhatikannya, akan mengingatnya. Fi suhufin mukarramah, dan itu semua terdapat di dalam lembaran-lembaran, yang lembaran-lembaran tersebut dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin mutahharah, yang senantiasa ditinggikan dan senantiasa disucikan. Bi aidi safarah, yang di tangan para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirarin bararah, ayat yang ke-16, malaikat-malaikat tersebut yang senantiasa mulia dan lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini, surat Abasa ayat 11 dan sampai 16, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berada di lembaran-lembaran yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan apa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebagian orang mereka tidak menghormati Al-Qur'an, tidak memuliakan Al-Qur'an, tidak memuliakan mushaf yang di dalamnya ada Al-Qur'anul Karim, maka mereka tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya Al-Quran fi ummil kitab, di dalam kitabnya yang itu, ladaina, yang kami miliki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79, bahkan dalam ayat sebelumnya, ayat 75,
Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebelumnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu adalah benar-benar sumpah yang besar sekiranya kalian mengetahui. Kemudian apa? Surat Al-Waqi'ah yang tadi saya bacakan dari 54, 56, tadi saya dibaca 5 ya. Salah. 7, 75 dan 76, maaf. Dan dalam ayat 77 Allah katakan, innahu laqur'anun karim, dan sungguh ini adalah Al-Qur'an yang sangat mulia. Fi kitabin maknun, di dalam kitab yang terjaga, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, dan tidaklah yang menyentuh Al-Quran tersebut yang berada di Al-Lauhul Mahfuz kecuali yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni para malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang sudahnya, ayat 80, tanzilun min rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang memiliki alam semesta. Maka dari 3 ayat ini, atau 3 potongan ayat yang tadi saya bacakan, surat Abasa, surat Az-Zukhruf dan surat Al-Waqi'ah, maka di dalamnya ada perintah untuk kita mengagungkan Al-Mushaf, lembaran-lembaran yang di dalamnya tercantum ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang mereka mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, termasuk tanda-tanda hari kiamat yang manusia berpaling dari Al-Quranul Karim ketika mereka tidak mengindahkan Al-Quran, ketika mereka tidak memperhatikan bagaimana cara mereka bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Setelahnya mereka enggan untuk membacanya, setelahnya mereka enggan untuk memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Apabila keadaan telah demikian, maka Al-Quran akan kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terjadi pada akhir zaman. Sehingga manusia ketika membuka Al-Quranul Karim, membuka mushaf cetakan Al-Quran yang sebelumnya tercantum di dalamnya ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka hilang sama sekali. Hilang, tidak ada, tulisannya kosong. Ketika sebagian orang mereka sebelumnya hafal terhadap ayat-ayat yang mudah mereka hafal, ataupun yang sudah mereka hafal, ketika mengulangnya kembali, maka mereka tidak mendapati hal tersebut di dada mereka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari tersebut adalah hari ketika terjadi kiamat yang besar, yang pada saat itu manusia tidak memperhatikan lagi Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah supaya dipelajari, diamalkan, ketika manusia tidak memuliakan, manusia tidak mempelajarinya, diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Al-Quran. Tetapi di hari tersebut tidak ada orang yang memiliki keimanan sedikit pun. Pada hari tersebut tidak ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, tidak ada. Semuanya adalah manusia yang paling jelek. Sehingga Rasulullah katakan, la taqumu sa'atu illa ala syiraril khalqi, tidaklah terjadi hari kiamat
kecuali kepada manusia yang paling jelek. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 146 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Saya akan palingkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat saya, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-Nya, yang ayat-ayat tersebut sampai kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala akan palingkan orang tersebut dari membacanya, dari memahaminya. Bahkan ketika memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, dia tidak mendapatkan rasa manis dari Al-Quran. Dia tidak bisa mendapatkan kelezatan dari apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Siapa mereka? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yaitu yang mana mereka memiliki keangkuhan dan kesombongan di muka bumi tanpa memiliki kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang apabila datang kepada mereka kebenaran, mereka menolaknya. Hati-hati mereka dipenuhi dengan syubhat. Hati-hati mereka dipenuhi dengan syahwat. Maka ingatlah apabila Rasulullah SAW katakan bahwasanya malaikat yang mana itu adalah makhluk-makhluk yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan terhalang dari rumah kita apabila di dalamnya ada anjing, apabila di dalam rumah ada gambar-gambar yang bernyawa. Dan tentu gambar-gambar tersebut dan binatang tersebut lebih ringan daripada syahwat dan syubhat yang ada di hati seseorang. Sehingga ketika kesombongan sudah dipenuhi di dalam hati seseorang, maka akan menghalangi seseorang untuk dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terhalang untuk mendapatkan kenikmatan ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka tentu termasuk sifat kesombongan yang dilakukan oleh seseorang di muka bumi tanpa kebenaran adalah ketika orang-orang yang mereka bermuamalah terhadap Al-Quran, mereka tidak beradab terhadap Al-Mushaf ini dengan Mushaf ini dengan adab yang benar. Para ulama ridwanullahi alaihim, mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa tawadhu, senantiasa merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka ketika membaca Al-Quran, mereka seakan-akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat beradab, posisinya beradab, kaki mereka di mana, Al-Quran yang mereka pegang pun di mana, mushafnya di mana. Mereka senantiasa memperhatikan itu semua. Dalam rangka apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang melakukan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia taufik. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kemudahan dalam memahami Al-Quran, dalam dia mentelaah dan mentadabburi Al-Quran, sehingga yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang tersebut yang mana mereka beradab terhadap Al-Quran, beradab ketika membaca Al-Quran. Sehingga dalam kelanjutan ayat
Orang-orang yang mereka melakukan kesombongan di muka bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan mereka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minuna biha. Apabila mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ayat syar'iyyah yang berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ayat-ayat kauniyah yang mereka senantiasa lihat, yang mereka senantiasa dengar, maka la yu'minu biha, mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila, dan apabila mereka mendapati jalan yang di dalamnya ada kebenaran, jalan yang di dalamnya ada Al-Quran, jalan di dalamnya ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas bagi mereka hal tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jamin orang-orang yang mereka memiliki kesombongan di muka bumi, la yattakhiduhu sabila, tidak mampu menjadikan apa yang mereka lihat jalan kebenaran sebagai jalan yang mereka tempuh. Tidak mampu. Mereka masih sibuk dengan ditakut dengan omongan orang, masih sibuk dengan bagaimana tidak mampu untuk hatinya tunduk patuh terhadap kebenaran yang sudah jelas datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal lihat kita semua dalam sholat kita, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Akan tetapi karena ada batu besar yang mengganjal di hati kita berupa kesombongan termasuk dalam bermuamalah dengan mushaf yang di dalamnya ada kalamullah, maka kebenaran yang ada di depan mata kita Allah Subhanahu wa ta'ala jamin la yattakhiduhu sabila, dia tidak menjadikan hal tersebut sebagai jalan yang dia menempuh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila, dan jika melihat ada jalan-jalan di dalamnya kesesatan yang menjauhkan daripada terang benderang cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattakhiduhu sabila, dia mengambil jalan tersebut sebagai pedoman hidupnya. Subhanallah. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dan itu semua disebabkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaannya lalai. Mereka tidak memperhatikan Al-Quranul Karim. Mereka ketika membacanya pun dalam sangat singkat sekali. Tidak ada waktu yang ia tentukan, yang ia pastikan untuk membaca Al-Quranul Karim. Dengan perkara-perkara dunia sibuk. Ketika sampai rumah tidak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quranul Karim, tidak. Lebih sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Bahkan lebih-lebih kita di zaman ini kita tidak pernah ditinggalkan dari perkara-perkara yang menyibukkan kita dari Allah. Dimanapun kita berada, maka kita dikejar dengan pertanyaan orang, dengan percakapan orang. Kita tidak mampu untuk mengorbankan itu semua untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dan itu semua disebabkan karena mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena
mereka sangat rendah sekali dalam menghormati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika muamalah mereka sangatlah jelek dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalamullah. Meremehkan kehormatan dari Al-Quranul Karim. Bahkan terkadang tulisan-tulisan, kertas-kertas yang di dalamnya ditulis dan dicantumkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya diletakkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Maka ini termasuk mencampakkan Al-Quran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang di dalamnya Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Suhufin mukarramah. Seharusnya di lembaran-lembaran yang harus dihormati dan dimuliakan. Dan siapa yang tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk dari orang-orang yang mereka menghinakan Al-Quran. Dan siapa yang menghinakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Dan siapa yang menghinakan Al-Quran, maka termasuk dari orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling dari orang-orang tersebut. Dalam surat Taha ayat 124, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." 124 surat Taha. Dan siapa yang berpaling dari peringatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, baik itu maknanya Al-Islam, baik itu maknanya Al-Quranul Karim, siapa yang berpaling dari itu semua ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan orang tersebut akan memiliki kehidupan yang sempit. Yang sempit. Walaupun dunia ini sangatlah luas, dia akan mendapatkan kesusahan dari apa yang ada dalam hidupnya. Karena ketika seorang mendapatkan kebahagiaan, itu ketika seorang hatinya, jiwanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan apa? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat kebajikan, maka mereka berada di dalam kenikmatan. Ayat ini bukanlah dikhususkan yang berkaitan dengan kenikmatan surga saja, bukan. Akan tetapi ketika seorang di dunia dan mereka tidak berpaling dari apa yang terkandung dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, hatinya dengan membaca Al-Quran mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan di dalam kebahagiaan. Sebaliknya ketika berpaling, maka hatinya sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan orang-orang tersebut dalam keadaan yang tidak melihat buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan dan bangkitkan saya dalam keadaan buta dan tidak melihat? Wa qad kuntu basira, sedangkan saya sebelumnya dalam keadaan melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah balasan itu sesuai dengan perlakuan seseorang di dunia. Atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, dan engkau tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada engkau,
tidak engkau pergunakan untuk mentelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dengannya engkau tinggalkan ayat-ayat Allah, wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah pada hari dibangkitkan manusia, maka engkau ditinggalkan dan dilupakan. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Maka dari ayat-ayat yang tadi kita bahas dan kita sebutkan, sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, tentu yang pertama membacanya, dan kalau mampu menghafalnya, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dengan memahami apa-apa yang terkandung dalamnya dan mengamalkan. Kemudian memiliki kewajiban yang besar juga yang berkaitan dengan Al-Quran untuk menghormati mushaf Al-Quranul Karim, cetakan Al-Quranul Karim yang di dalamnya dicantumkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya para ulama yang mereka manusia-manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyusun adab-adab yang berkaitan dengan mushaf, dan mereka pun berakhlak dan beradab terhadap mushaf dengan adab-adab yang luar biasa. Para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, mereka memiliki adab yang luar biasa. Bukan berarti mereka sangat banyak membaca Al-Quran kemudian mereka sangat meremehkan Al-Quran, tidak. Ketika mereka membaca Al-Quran, kakinya tidak mereka selonjorkan. Mereka pun membaca Al-Quran dengan memperhatikan di mana mushaf itu mereka letakkan. Dan ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, mereka benar-benar fa'ansitu, tidak berbicara. Mereka benar-benar menyimak dan berusaha memahaminya. Bahkan tidak pernah bercanda yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Bahkan ketika ayat-ayat dibaca, maka mereka pun diam dan sangat menampakkan sekali penghormatan yang sempurna dan khusyuk dan pengagungan yang luar biasa. Dan ini pun sangat wajib buat kita, untuk kita bermuamalah dengan mushaf ini dengan muamalah yang benar, dan jangan sampai kita melakukan adab yang jelek terhadap Al-Quranul Karim. Karena ketika seorang memiliki adab yang jelek terhadap Al-Quranul Karim, ditakutkan itu adalah keluar dari hatinya. Sebaliknya, ketika seorang memiliki penjagaan adab yang benar terhadap Al-Quranul Karim, maka dipastikan penghormatan yang ia lakukan itu bersumber dari hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan larangan-larangan Allah dengan tidak mendekatinya, fa innaha min taqwal qulub, maka itu semua datangnya dari ketakwaan yang ada di hati seseorang. Dan tentu ketika kita menyusun yang berkaitan dengan adab-adab terhadap mushaf Al-Quranul Karim, maka itu semua dikumpulkan dari perkataan para ulama. Sampai sini paham? Paham apa bingung? Paham ya? Dan ketika kita membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan mushaf Al-Quranul Karim ini, kita ambil dari perkataan para ulama. Perkataan para ulama. Dan para ulama adalah orang-orang yang mereka hidupnya habiskan untuk memahami Al-Quran, sehingga pemahaman mereka luar biasa, dan perkataan-perkataan mereka yang berkaitan dengan adab seseorang terhadap Al-Quranul Karim pun luar biasa.
Sehingga banyak perkataan para ulama rahimahumullah yang berkaitan dengan wajibnya kita menghormati mushaf Al-Quran dan wajibnya kita untuk kita ini mengagungkan mushaf Al-Quran Al-Karim. Jadi yang pertama kita bahas ini mengagungkan mushaf terlebih dahulu, bukan yang ada dalam mushaf yang dalamnya dicantumkan dan ditulis Al-Quran Al-Karim. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang wafat pada tahun 676 Hijriyah, beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Para ulama telah bersepakat bahwa wajib bagi kita untuk menjaga mushaf, dijaga mushaf ini, dan untuk kita menghormati al-mushaf. Semua bentuk penghormatan, semua bentuk penjagaan disebutkan oleh para ulama ridwanullahi alaihi. Bagaimana cara bersikap dengan Al-Quran, bagaimana cara menjaga Al-Quranul Karim, maka disebutkan oleh para ulama ridwanullahi alaihim. Dan seperti yang saya sebutkan, maka itu semua dari ketakwaan yang ada di hati mereka. Jangankan yang berkaitan dengan kandungan, dengan tulisan yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka muliakan dan ada kewajiban di dalamnya. Bahkan yang berkaitan dengan secari kertas yang di dalamnya ada coretan-coretan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz yang jelas, maka para ulama memiliki muamalah tersendiri dengan ayat-ayat tersebut. Jadi antum bayangkan, jangankan satu mushaf ini yang berkaitan dengan secari kertas yang ada di dalamnya coretan-coretan Al-Quran secara jelas lafaznya, para ulama sangat menghormati dan sangat menjaga. Bahkan para ulama mengatakan ketika seseorang melihat ada secari kertas dan membacanya di dalam kertas tersebut ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia mengambilnya dan kemudian menaruh di tempat yang lebih tinggi, ini dia sudah beradab, akan tapi adabnya belum sempurna. Karena apabila dia taruh saja, misalnya di rak di bagian atas misalnya, ataupun di celah-celah jendela, maka para ulama mengatakan ini belum beradab dengan adab yang sempurna, karena ditakutkan secari kertas yang di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terjatuh, terkena tiupan angin, kemudian terinjak-injak lagi ataupun terkotori oleh debu dan yang lain. Atau bayangkan para ulama bagaimana menghormati kalam Allah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pun mengatakan, ulama besar yang wafat pada tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, wa amma ahlul ilmi bil maqalati wa ahlul ilmi bil syari'ati fayu'azzimuna al mushaf. Dan adapun ahli ilmu yang berkaitan dengan perkataan dan ahli ilmu yang berkaitan dengan syariat, yakni para ulama, mereka menghormati dan mengagungkan mushaf. Wa ya'rifuna hurmatahu, dan mereka pun mengetahui kemuliaan dari mushaf. Wa yujibuna lahu ma aujabathu syari'atu minal ahkam, dan para ulama mewajibkan terhadap mushaf ini perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan hukum. Jadi para ulama mereka menyebutkan yang berkaitan dengan adab-adab, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas adab-adab yang berkaitan dengan meletakkan Al-Quran. Itu lebih dari 20 adab, banyak sekali. Jadi belum yang lainnya, baru meletakkan Al-Quran. Dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah,
ulama yang wafat pada tahun 774 Hijriah, dan beliau memiliki karya yang sangat banyak, di antaranya tafsir Quran Al-Azim yang berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, li'anna al-malaikata yu'azzimuna al-masahif al-mustamilata 'ala al-Qur'ani fil mala'il a'la. Karena para malaikat telah mengagungkan dan memuliakan mushaf-mushaf yang terkandung di dalamnya Al-Qur'anul Karim di al-mala'il a'la, di atas langit. Fa'ahlul ardi bidzalika aula wa ahra, maka penduduk bumi lebih harus memuliakan dan lebih pantas untuk melakukan hal tersebut. Li'annahu nazala 'alaihim, karena Al-Qur'an turun kepada mereka, bukan kepada para malaikat. Wa khitabuhu mutawajjihun ilaihim, dan bincangan-bincangan Al-Quran tertuju kepada manusia. Fahum ahaqqu an yuqabiluhu bil ikrami wat ta'zim, maka manusia lebih layak untuk bermuamalah dengan Al-Quran dengan cara memuliakan, dengan cara mengagungkan mushaf-mushaf tersebut, dan tentu walinqiyadi lahu bil qabuli wat taslim, dan tentu yang paling penting adalah tunduk patuh dan menerima dan berserah diri terhadap apa yang terdapat dalam mushaf dan Al-Quran tersebut. Dan kita telah menyebutkan dalam surat Al-A'raf termasuk cara seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk patuh terhadap Al-Quranul Karim dengan apa? Dengan beradab terhadap mushaf. Sehingga apa-apa yang tercantum di dalamnya sebagai kebenaran, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita untuk menerimanya. Sebaliknya, ketika seorang berpaling dari beradab terhadap Al-Quran, maka sangat berat sekali untuk tunduk patuh dan menerima terhadap Al-Quranul Karim. Berkata Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ulama besar yang wafat pada tahun 1420 atau Masehinya pada tahun 1999 bulan ini. Beliau mengatakan, Fal-Qur'anul Karim alladhi huwa a'zamul kutub wa asrafuha awla bil inayati wa bil raf'i wasiyana. Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, yang paling pantas untuk mendapatkan penghormatan, yang paling pantas untuk senantiasa dijunjung dan dijaga. Sebagian ulama ketika membahas hal ini dengan ayat-ayat yang tadi saya bahas, begitu juga ketika Nabi SAW mendapatkan kabar atau keluhan dari orang-orang Yahudi yang berkaitan dengan masalah yang ada pada orang-orang Yahudi. Tentu bayangkan orang-orang Yahudi memerangi Nabi, orang-orang Yahudi mereka berupaya untuk membunuh Nabi dan senantiasa memprovokasi orang kabilah-kabilah di Jazirah Arab untuk memerangi Nabi. Akan tetapi ketika mereka memiliki masalah, memiliki perseteruan di antara mereka, mereka rujuknya kemana? Kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika ada perempuan Yahudi dengan laki-laki Yahudi berzina, maka mereka untuk berhukum dengan siapa? Mereka datangnya kepada Nabi SAW. Maka Nabi katakan, "Ma tajiduna fit Taurat?" Apa yang kalian dapati dalam kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, dan cetakan At-Taurat itu masih ada pada diri mereka.
Walaupun Taurat yang ada di tangan mereka itu sudah mereka tahrif, sudah mereka rubah kandungannya, sebagian dari kandungannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Rasulullah SAW pun diminta datang ke Al-Midras. Al-Midras itu satu tempat yang tempat tersebut senang dijadikan dan dikhususkan oleh orang-orang Yahudi untuk membaca dan mempelajari kitab Taurat. Maka ketika Nabi SAW duduk di hadapan mereka, Nabi katakan, mana Tauratnya? Mana Tauratnya? Maka didatangkanlah Taurat. Ketika Nabi SAW akan meletakkan Taurat, Nabi SAW mengambil bantal, sehingga Taurat tersebut tidak diletakkan di tanah, tidak. Akan tapi di mana? Di atas bantal, sehingga tidak langsung menempel dan tidak sejajar dengan kaki, tidak. Kemudian Nabi SAW katakan, mana nih ayat yang membahas tentang orang-orang yang berzina? Ada membahas tentang rajam atau enggak? Maka mereka membukanya. Kemudian mereka menunjuknya, enggak ada ya Nabi. Artinya mereka berharap yang berzina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini jangan sampai dirajam. Akan tapi ada yang bisa baca, Abdullah bin Salam, yang mana dia itu sebelumnya adalah orang Yahudi dan ulamanya orang Yahudi, dan anak dari ulamanya orang Yahudi mengetahui ini ya Rasulullah yang ditutupi oleh tangan salah seorang di antara mereka ada pembahasan tentang kerajaan. Maka para ulama membahas ini Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Taurat, yang Tauratnya tidak turun kepada Nabi, dan Tauratnya sudah ada tahrif di dalamnya, sudah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil dari orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW masih menjaganya, menghormati. Maka bagaimana yang seharusnya dengan Al-Quranul Karim, maka lebih harus kita beradab terhadap Al-Quranul Karim, terhadap mushaf ini. Tidak ditaruh di lantai. Sebagian orang ketika sholatnya dengan cara memegang Al-Quran, ada enggak? Dengan cara memegang Al-Quran, baik itu Al-Quran yang besar ataupun Al-Quran yang kecil yang saku, atau biasanya yang sedang, yang kecil masukin ke saku. Kemudian ketika sujud ditaruh di lantai. Sebagian lagi lebih lucu lagi, ditaruhnya itu karena biasanya mungkin di Masjidil Haram, sandal itu dibawa di mana tempat dia sholat, kadang-kadang demikian ya. Maka ketika Al-Quran atau mushaf ini dia letakkan, tidak dia letakkan di lantai, di mana? Di atas sandal. Ini termasuk penghinaan. Sebagian orang mengatakan ini sandalnya bersih, tidak mengapa. Ada lagi yang mengatakan sandalnya baru. Itu para ulama memiliki perkataan dalam hal ini dan disebut di pembahasan mereka. Ketika ada yang mengatakan demikian, para ulama sebagian mengambil sandal tersebut, diikat kemudian digantungkan di kepala dia. Mau tahu marah atau tidak? Marah nggak ibu-ibu? Sandalnya digantungin, sandalnya diikat, kemudian digantungin di kepala dia. Di kepala bukan di leher, di kepala. Orang itu pasti marah. Ini dengan kepala kamu, bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Kamu tadi beralasan bersih sandalnya. Nah sekarang itu pun bersih, kamu ridho atau enggak ditaruh di kepala kamu? Allah ulama semua ini membahas tentang cara mengagungkan Al-Quran. Sehingga dari kisah tersebut para ulama mengambil sebagaimana cara kita bermuamalah dengan mushaf. Apakah boleh diletakkan di lantai? Walaupun kita tidak niat untuk menghinakan mushaf tersebut. Maka para ulama membahas dengan secara sangat detail sekali. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Basri. Harus Al-Quran ini dijaga, harus dimuliakan.
harus senantiasa berada di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi para ulama sampai membahas apabila rak buku itu ada 4 bagian atau 3 bagian, tidak boleh ditaruh yang di paling bawah. Al-Quran itu tidak boleh. Karena Allah katakan apa? Marfu'atin mutahhar. Al-Quran mushaf itu senantiasa di atas. Walaupun ketika seorang melakukan hal tersebut dalam rangka menjaga, harus diperhatikan itu semua. Dikatakan oleh Imam Ibn Baz rahimahullah, wa 'adamu ja'lihi mahalla ihanah, dan tidak boleh menjadikan mushaf ini sebagai ditempatkan di tempat yang tempat tersebut rawan untuk seorang melakukan penghinaan terhadap mushaf, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yukhsha an yadusahu, bisa jadi ketika diletakkan di tempat yang tidak layak, itu akan seseorang secara langsung ataupun secara tidak sengaja menginjaknya. Tidak boleh. Al-Quran harus diletakkan di tempat-tempat yang layak. Tidak boleh sebagian orang membaca Al-Quran, kemudian setelah membaca Al-Quran tidak dikembalikan di raknya. Ditaruh di mana? Di rak sepatu. Kadang-kadang ditaruh di jendela. Kalau saya lihat di masjid ini nggak mungkin taruh di jendela. Itu bisa jadi di situ. Nggak boleh. Harus dikembalikan. Ustaz, kalau saya bawa terus kembalikan ke tempatnya, saya nggak dapat soal pertama risiko. Tapi kita lakukan dalam rangka memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw yamurra 'alaihi bil arjul, tidak boleh seseorang untuk melangkahi mushaf. Fala budda an yakuna mahalluhu rafi'an masuna, kata Imam Ibn Baz. Maka harus Al-Quran itu berada di tempat yang tinggi dan terjaga. Jadi kalau ada seseorang melangkahi mushaf, maka yang berdosa siapa? Yang melangkahi. Dan yang berdosa juga siapa? Yang meletakkan. Dan yang berdosa juga siapa? Yang melihat dan tidak mengingkarinya. Semuanya berpartisipasi dalam berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditakutkan apa yang Allah katakan, sa'asrif an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang berpartisipasi dan secara tidak langsung berfungsi untuk tidak memuliakan mushaf, Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan dari mereka untuk mereka memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Kemudian berkata Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau masih hidup, beliau mengatakan, Al-Mushaf Syarif fihi kalamullah azza wa jalla fayujallu wa yu'azzamu wa yuhtaram. Mushaf yang mulia ini yang sekarang berada di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, bahkan di HP-HP kita, maka di dalamnya ada kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung yang sangat kokoh, niscaya kalian dapati gunung tersebut akan hancur berterbangan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian dari hati-hati kita lebih keras daripada gunung yang sangat kokoh, tidak memuliakan apa yang harus dimuliakan berupa kalam Allah dan apa yang terkandung dalamnya kalam Allah. Maka kata beliau, fayujan, harus itu dihormati, wa yu'azzam, harus diagungkan, dimuliakan. Memegangnya dengan tangan kanan, dengan tangan kiri harus diketahui bagaimana. Jangan karena tangan kanannya sibuk ambil dengan tangan kiri. Nah, hadhihi ihana, ini adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Saya mau baca, Ustaz, walaupun mau baca harus ada adab, dengan adab yang benar, pegang dengan tangan kanan. Dan ketika membaca, ketika kita berjalan dengan mushaf, harus kelihatan kita mengagungkan mushaf tersebut. Kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah.
Tidak dengan cara digoyang-goyang demikian. Tidak dengan cara kita bercanda ketika kita memegang Al-Quran. Maka itu semua bentuk seseorang tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama juga menyebutkan tentang hukum orang-orang yang mereka tidak memuliakan Al-Quranul Karim, yang mereka tidak menghormati Al-Quranul Karim. Perkataan yang sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Imam Qawiyah yang wafat pada tahun 544. Beliau katakan wa'lam anna man istakhaffa bil Qur'ani aw al mushaf aw bi syai'in minhu aw sabbahuma fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Ketahuilah bahwasanya siapa yang meremehkan Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran, ataupun mushaf yang tercetak di dalamnya Al-Quranul Karim kalamullah, au bi syai'in minhu, ataupun dengan sesuatu yang tercantum dalam mushaf, dia remehkan, dia hinakan, au sabbahuma, ataupun mencela Al-Quran dan mushaf, fahuwa bi ijma'il muslimin, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kufur terhadap apa yang telah dia lakukan, dan ini sesuai dengan kesepakatan para ulama dari kaum muslimin. Allahu Akbar. Karena harus mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Walaupun tidak semua seseorang ketika tidak beradab dengan Al-Quran itu langsung kufur, tidak, karena hukumnya berbeda-beda. Seperti orang yang melewati Al-Quran dengan orang yang menginjak Al-Quran, beda atau tidak? Hukumnya beda. Kalau menginjak Al-Quran, walaupun dia mengatakan saya tidak bermaksud untuk menghinakannya, akan tetapi dia injak, para ulama mengatakan itu adalah kufur, riddah, murtad. Akan tapi ketika seorang membaca Al-Quran kemudian kakinya sembari selonjoran, walaupun dia membaca Al-Quran, dia kurang beradab terhadap mushaf. Berbeda hukumnya dengan yang secara langsung menunjukkan dia tidak beradab terhadap Al-Quranul Karim. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna man istakhaffa bil Qur'ani aw bi syai'in minhu. Para ulama bersepakat bahwasanya siapa yang tidak beradab terhadap Al-Quran ataupun dengan sesuatu dari Al-Quran, aw bil mushaf, ataupun tidak beradab dengan mushaf, aw alqahu fi qaduratin, ataupun dia melemparkan dan meletakkan mushaf di tempat yang kotor, tempat sampah, aw kadzaba bi syai'in mimma jaa'a bihi min hukmin aw khabarin, ataupun ada seseorang yang dia mendustakan, kadzaba bi syai'in, mendustakan dengan sesuatu yang berkaitan dengan apa-apa yang tercantum dalam Al-Quran, baik itu yang berkaitan dengan hukum, dengan kabar, au nafa, ataupun dia menghilangkan, menafikan ma athbatahu, yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, au athbata, atau orang tersebut menetapkan apa yang telah dinafikan oleh Al-Quran, au syakka fi syai'in min dzalik, ataupun ada seseorang yang ragu dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran, wa huwa alimun bihi, sedangkan dia mengetahui itu tercantum dalam Al-Quran, kafara, maka dia telah kufur. Jadi bayangkan di dalam perkataan Imam Nawawi ini Syekhul Islam, beliau mengatakan siapa yang meremehkan Al-Quran
dan bermuamalah dengan mushaf dengan muamalah yang jelek. Saking jeleknya dia lempar mushaf tersebut di tempat sampah. Disamakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan perkara-perkara yang itu adalah termasuk dari landasan-landasan kekufuran seseorang. Mendustakan apa yang tercantum dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan kabar, dengan hukum, atau dia menolak apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, ataupun dia menetapkan sesuatu yang telah dinafikan oleh Al-Quran, berlawanan dengan Al-Quran, ataupun dia ragu dengan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, maka itu disamakan oleh Imam Nawawi dengan orang yang tidak beradab dengan mushaf, seperti meletakkan di tempat yang tidak layak. Di mana? Di tempat yang kotor, tempat sampah. Di mana? Di misalnya di kamar mandi. Maka itu semua siapa yang melakukannya menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya ada kekufuran, dan para ulama mengatakan orang tersebut kufur dari agama yang mulia. Berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah, wa qad ittafaqa al-muslimuna ala anna man istakhaffa bil mushafi mithlu man an yulqiyahu fil hush aw yarqudahu bi rijli ihanatan lahu ka'annahu kafirun mubahud dan. Para ulama dan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya siapa yang dia itu tidak beradab terhadap Al-Quran, tidak beradab terhadap mushaf, meremehkan mushaf, seperti melemparkan di kamar mandi atau di tempat yang biasa seorang buang hajat, menaruhnya di situ, ataupun dia menendangnya dengan kaki ataupun menginjaknya, maka dikatakan oleh beliau ini adalah orang yang kafir dan darahnya sebagai darah yang halal. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali, dan saya ingatkan bahwasanya seseorang yang tidak beradab terhadap Al-Quranul Karim itu darahkan berbeda-beda hukumnya. Ada yang bisa menyentuh ke derajat kufur, ada yang sifatnya itu sampai ke dosa besar, ada yang sifatnya sampai dosa saja. Maka itu berbeda-beda, dan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan Al-Qadhi Iyad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beberapa pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang di dalamnya pelakunya sampai ke dalam hukum bahwasanya orang tersebut sampai ke derajat kufur. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai jam 11 ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya masih banyak materinya yang berkaitan dengan adab terhadap mushaf, yang berkaitan dengan meletakkan Al-Quran, meletakkan mushaf, adanya di mana, maka disebutkan oleh para ulama. Kemudian bagaimana yang berkaitan dengan tulisan-tulisan dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama. Bahkan yang berkaitan dengan aplikasi Al-Quran disebutkan oleh para ulama. Bahkan ketika seseorang memegang mushaf saku, taruhnya di mana oleh para ulama ridwanullahi alaihim, mereka jabarkan tidak boleh diletakkan di misalnya kantongnya itu bagi laki-laki mungkin ada di kantongnya paha, maka itu tidak boleh, harus diletakkan di atas, karena marfu'atin mutahharah. Lembaran-lembaran Al-Quran itu senantiasa ditinggikan, maka kita ketika meletakkannya harus meninggikan, tidak boleh asal saja disimpan. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami coba bacakan Ustaz. Yang pertama, apakah perbedaan antara mushaf dengan Al-Quran? Karena nanti banyak yang berkaitan Ustaz. Kemudian yang kedua,
Mohon penjelasannya bagaimana dengan orang-orang yang sedang haid, tapi dia tetap membaca Al-Quran dengan mushaf. Apakah ini menyalahi adab-adab terhadap mushaf yang tadi disampaikan? Barakallahu fikum. Yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah seperti yang saya sebutkan dalam muqaddimah, adalah kalamullah al-munazzal, perkataan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi, yang tidak ada kebatilan di dalamnya sedikit pun. Jadi itu adalah Al-Quran yang senantiasa kita katakan Al-Quran. Al-Quran ini dari yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan diakhiri dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ayat mana yang terakhir? Apa tahu enggak? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Ini yang terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian satu hari yang kalian dikembalikan kepada Allah dalam hari tersebut. 281. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian jiwa-jiwa dipenuhi apa yang telah mereka dapatkan dan lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi dari surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan yang terakhir ayat surat Al-Baqarah ayat 281. Adapun surat yang terakhir turun kepada Nabi surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, itu yang terakhir. Maka ini adalah Al-Quran, dan lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya Al-Quranul Karim, lembaran-lembaran yang di dalamnya ditulis Al-Quranul Karim, maka itu adalah dinamakan dengan Al-Mushaf. Seperti yang saya pegang ini, Mushaf. Sehingga Mushaf ini dinisbatkan kepada Utsman ibn Affan. Al-Mushaf Al-Utsmani, Mushaf yang telah disusun oleh Utsman ibn Affan. Beliaulah yang telah memerintahkan sehingga Mushaf ini sampai sekarang ada bersama dengan kita. Dan pada Mushaf induk tersebut siapa yang menyelisihinya, maka pada saat itu oleh para sahabat dibakar. Itu perbedaan dari Mushaf dan Al-Quran. Paham? Nah, berarti apabila yang ada terjemahan pun tetap disebutnya Mushaf. Iya, kalau yang terjemahan apabila dicantumkan di dalamnya Al-Quranul Karim, maka termasuk juga dengan Mushaf. Tapi apabila ada terjemahannya saja tanpa ada tulisan Arabnya, maka itu bukan Al-Quranul Karim. Itu adalah tafsir dari Al-Quranul Karim. Karena terjemah ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tidak ada yang bisa. Kalau terjemah tidak ada yang bisa. Karena antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Bahasa Arab yang telah Allah pilih dengan bahasa Arab yang berbeda. Sedangkan yang tercantum di terjemah ini adalah tafsir singkat yang berkaitan dengan ayat yang kita bahas. Sehingga dalam dzalikal kitab la raiba fihi, kalau kita buka terjemah Al-Quran yang sesuai dengan Kemenak, maka artinya dzalika itu bukan itu. Akan tapi apa? Ini karena makna dari dzalika tafsirnya oleh para ulama adalah hadza. Ini Al-Quran, ini Al-Kitab. Jadi yang namanya Al-Quran harus menggunakan bahasa
bahasa Arab. Walaupun seseorang menulisnya dengan tulisan Latin selain bahasa Arab, dia menulis surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillah pakai tulisan Latin bukan bahasa Arab, maka itu bukan dari Al-Quran, karena harus Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang berkaitan dengan perempuan yang datang bulan. Maka dalam hal ini banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian para ulama mensyaratkan bahwasanya ketika seseorang memegang mushaf haruslah dia memiliki taharah, memiliki suci. Karena dalilnya adalah la yamassuhu illa al-mutahharun. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Dan tidaklah menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali al-mutahharun, kecuali mereka-mereka yang disucikan dan memiliki taharah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassuhu illa tahir, dan tidaklah ada yang menyentuh Al-Quran, mushaf, kecuali yaitu yang suci. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya yang dimaksud suci dalam surat pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya orang yang tidak memiliki taharah dan orang yang memiliki hadas besar boleh untuk dia itu membuka mushaf dan membaca Al-Quranul Karim. Ini saya jelaskan perbedaan pendapatnya. Jangan sampai apabila saya menyebutkan pendapat yang kuat kemudian saya disalahkan, tidak, karena ini khilaf yang sangat kencang sekali, sangat kuat sekali. Dalil pendapat yang kedua ini menyatakan bahwasanya yang dimaksud dalam perkataan Nabi la yamassuhu illa tahir, tidaklah yang menyentuh Al-Quranul Karim kecuali yang suci dan bersih, itu maksudnya orang yang tidak ada najis di dalam hatinya berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sifati orang-orang musyrikin innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrikin itu adalah najis. Artinya orang-orang yang beriman dan bertauhid, mereka itu adalah tahir, bersih, suci. Sehingga maksud dari perkataan Nabi tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, orang yang bersih, artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalil yang kedua dari pendapat yang kedua ini menunjukkan saya merujukkan pendapat yang kedua ya. Dalilnya lebih banyak. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan, pada saat itu Abu Hurairah langsung sembunyi. Kemudian beliau mengendap-endap pergi meninggalkan Nabi, kemudian mandi janabah. Kemudian setelahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi kamu kemana wahai Abu Hurairah? Saya lihat kau saya dekati malah hilang. Kemana engkau? Maka kata Abu Hurairah, "Inni kuntu junuban." Saya itu tadi dalam keadaan junub, hadas besar. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan saya itu tidak suka apabila saya itu bermajlis dengan engkau, berpapasan dengan engkau, ngobrol dengan engkau, sedangkan saya itu dalam keadaan tidak memiliki taharah, tidak memiliki suci. Maka kata Rasulullah, subhanallah, Rasul mengingkari perkataan ini.
Innal mu'mina la yanjus. Orang yang beriman itu tidak pernah dalam keadaan najis, tidak pernah. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh la yamassuhu illa tahir artinya adalah orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang beriman ketika membukanya itu dalam keadaan tidak memiliki wudu ataupun memiliki hadas besar. Walaupun yang afdal bagi orang yang membacanya itu dalam keadaan memiliki taharah. Agar tapi keadaan perempuan itu berbeda. Ketika memiliki hari-hari yang telah datang kepadanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berbulan. Bahkan sebagian kaum muslimat ada yang setengah bulan, maka sangat kasihan sekali apabila di waktu yang lama itu tidak membuka Al-Quran sama sekali. Maka pendapat yang saya kuatkan dibolehkan untuk perempuan yang berhalangan untuk dia membaca Al-Quranul Karim, karena hadis dan ayat yang berkaitan dengan tahir itu berkaitan dengan suci secara keimanan, suci hatinya. Adapun yang dimaksud dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang terdapat di Al-Lauhul Mahfuz, yang kitab yang terjaga, kecuali mereka-mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Paham ya Ibu? Bapak-bapak, yang ada bapak-bapak. Insyaallah. Jadi kalaupun ada pendapat yang berlawanan, memang pendapatnya itu perbedaannya itu sangat kuat. Dan pendapat yang kedua saya kuatkan. Iya, selanjutnya Ustaz. Ya, silakan. Apakah boleh membaca Al-Quran sambil tidur? Kemudian ketika membaca Al-Quran, kemudian ada yang mengajak berbicara, bagaimana sikap kita? Ya. Kemudian ketika kita mempunyai mushaf-mushaf yang sudah tidak terpakai, misalnya ada yang robek, sebaiknya diapakan? Apakah disimpan saja di lemari atau dimusnahkan dengan cara dibakar atau dibunuh? Ya. Jazakumullah khairan. Pada dasarnya ini adalah insya Allah yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena yang kita bahas saja adalah mukadimah saja. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita bahas. Tapi nggak apa saya jawab. Tadi apa yang pertama lupa? Satu-satu. Membaca sambil tidur. Membaca sambil tidur ini apa dalam keadaan yang kurang dianjurkan sekali. Artinya ketika membaca Al-Quranul Karim itu sambil menunjukkan bahwasanya kita dalam keadaan mengagungkan apa yang kita baca. Duduk dengan duduk yang benar. Kemudian kalau bisa menghadapnya ke kiblat. Dan para ulama seperti Imam Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, bagi perempuan misalnya dia di tempat yang aman, kemudian di rumahnya misalnya, dan di rumahnya hanya ada mahramnya saja seperti suami, anak, maka boleh ketika dia membaca Al-Quran tidak menutup kepalanya dengan kerudung. Boleh dia membaca tanpa menutup kepalanya dengan kerudung, boleh. Itu adalah apa yang dianjurkan. Jangan dalam pembahasan ini ya Ustaz yang penting baca, jangan. Karena dalam mukadimah tadi saya sebutkan apa? Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Allah palingkan dari orang-orang yang tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika membaca tidak ada kelezatan. Baru satu dua ayat saja sudah capek. Itu termasuk dari hati yang tidak ada pengagungan terhadap Al-Quran Al-Karim. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kita sedang membaca Al-Quran kemudian ada yang mengajak berbicara, bagaimana sebaiknya sikap kita? Ya, kalau yang mengajak berbicaranya adalah suami ya, maka kita harus lebih mengedepankan suami. Ketika suami memerintahkan, ketika suami mengajak bicara kepada istri, maka harus diperhatikan. Ataupun ibu, maka harus diperhatikan.
Adapun selainnya, maka kita harus menyelesaikan target kita sebelum kita sibuk dengan yang lainnya. Sibuk dengan yang lainnya seperti apa? Ketika membaca Al-Quran, HP baru bunyi ting. Kemudian sambil baca Al-Quran, mentang-mentang sudah hafal, yang dibaca ayat surat-surat yang di juz amma sekalian baca. Maka ini menunjukkan kurang hormat terhadap Al-Quran. Kita selesaikan. Kecuali ditakutkan ada perkara-perkara yang sangat urgent sekali bisa untuk kita sambil lihat. Dalil yang berkaitan kita bisa meninggalkan apabila yang menyerunya adalah suami ataupun seorang ibu. Hadis Jurej ketika Jurej ini adalah seorang Bani Israel yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah, kemudian ketika dia sholat sunnah di tempat khusus namanya somnya. Orang Yahudi itu kalau sholat di tempat khusus, beda dengan kita. Kita sholat bisa di mana aja, di kamar bisa, di ruang tamu bisa. Jurej tidak, ahli orang Yahudi, orang Bani Israel tidak, di tempat khusus namanya somnya, tempat ibadah mereka. Ketika lagi sholat sunnah dipanggil oleh siapa? Ibunya. Maka Jurej berkata, ya Rabbi, sholati au ummi, sholatku atau saya lebih mengutamakan ibuku ataukah sholatku? Maka Junaid lebih mengedepankan sholatnya. Sampai kemudian ibunya kesal mendoakan keburukan kepada Junaid. Sehingga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, apabila seorang istri ataupun seorang anak dipanggil oleh ibunya atau si istri dipanggil oleh suami sedangkan dia dalam sholat sunnah, sholat duha misalnya, ataupun sholat tahajud ataupun sholat rawatib. Berarti kalau sholat wajib enggak ya, sholat sunnah saja. Ketika dia sholat dipanggil, maka cara yang pertama kabarkan kepada yang memanggilnya, ibu ataupun suami, bahwasanya kita lagi sholat, dengan cara menyaringkan sedikit, mengeraskan sedikit apa yang kita baca. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun aslinya sirriyah, supaya tahu kita lagi sholat. Akan tapi apabila masih memanggil, kita tinggalkan sholat kita dan memenuhi panggilan yang wajib untuk kita penuhi. Ada lagi yang ketiga tadi apa? Mushaf yang lama. Oh iya, mushaf yang lama insya Allah akan kita bahas juga. Mushaf yang lama dan tidak terpakai, maka cara kita bermuamalah dengannya sebagaimana para sahabat ketika mereka bermuamalah dengan mushaf yang tidak mereka sepakati. Mushaf yang tidak disepakati pada dasarnya di dalamnya adalah ada kalamullah juga atau sebagian kalamullah. Maka oleh para sahabat dikumpulkan kemudian dibakar. Jadi cara yang pertama bisa dengan dibakar. Karena apabila dibiarkan terus akan dapat tidak bisa dimuliakan, tidak bisa dijaga padahal sudah mulai robek-robek. Apalagi kalau dibiarkan kemudian taruh di luar kemudian diambil sama orang kemudian dijadikan bungkusan makanan, ini sangat tidak boleh sekali, dan orang yang membiarkannya mendapatkan jatah dosa dari apa yang telah dia lakukan membiarkan tersebut. Yang kedua, bisa dikubur. Ambil misalnya di pelataran rumahnya, digali sedikit kemudian dikubur mushaf yang sudah tidak terpakai sama sekali. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz, boleh? apakah sama orang yang menghafal Al-Quran dengan orang yang belajar tahsin Al-Quran? Belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, kalau
tahsin Al-Quran itu kita membaca hukum-hukumnya ya, mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Pada dasarnya para ulama pun berbeda pendapat yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Ada yang mengatakan hukumnya wajib karena termasuk dari warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Dan sebagian ulama besar yang lainnya menyatakan bahwasanya hukum tajwid adalah ijtihad yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dalam membaca Al-Quranul Karim. Artinya pendapat yang kedua ini, Rasulullah SAW tidak membacanya dengan bacaan tersebut. Dan lebih-lebih yang berkaitan dengan makharijul huruf, dengan memperlakukannya dengan sangat ketat sekali, maka sebagiannya ini terlalu berlebih-lebihan. Ra ada yang ringan, ada yang tebal, ta ada yang hamas, ada yang ini, sehingga kita yang mulai belajar Al-Quran nambah berat lagi untuk membaca Al-Quran karena dibayangi dengan kesalahan-kesalahannya ada di depan mata kita. Harus ada gunnahnya dua rakaat, dua rakaat, mentang-mentang misalnya tidak merojihkan ini hukum tajwid 2 rakaat. Kemudian apalagi dan hukum-hukum yang berat, ikhfa'nya harus gimana, dengungannya harus gimana. Sebagian ulama seperti Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah ijtihadnya para ulama saja, tidak sampai ke hukum wajib untuk membaca Al-Quran dengan hal-hal tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini termasuk dari belajar Al-Quran, sebagian lagi beda, sehingga tidak bisa disamakan dengan menghafal Al-Quran. Sehingga menghafal Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dadanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala simpan Al-Quran Karim. Beda sekali. Dan ketika saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentu dengan pendapat yang saya buatkan. Tentu kalau ibu-ibu tanyanya sama pengajar tahsin beda lagi, ya kan? Apalagi ustaz-ustaz yang mereka menonjol dalam bacaan Al-Quran Karim. Tapi para ulama dalam hal ini ketika berbeda tidak saling sesat menyesatkan, tidak saling salah menyalahkan, tidak. Karena ada khilaf di kalangan ulama. Cukup ya? Cukup. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.